Yo, assalamualaikum YouTube. Kali ini kita akan detailing Kawasaki KLX tahun 2017 ya. Inilah kondisinya, kondisi motornya. Kita akan full detailing. Ini motor milik teman saya, dan nantinya seperti apa jadinya dan prosesnya kita lanjut di video. Ini setelah dibongkar ya. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen pastinya. Nah, ini setelah beberapa partnya saya lepas, ini kondisinya. Oke, step pertama kita akan bersihkan. Nah, area mesin ini kan sudah kelihatan ada tanah debu menempel, jadi pastinya perlu dibersihkan pakai kuas dan sikat. Kita basahi dulu prosesnya, kita basahi semua bagiannya tuh, nggak bisa. Nah, kita gunakan nih degreaser itu pembersih untuk mesin ya, degreaser, atau bisa juga MPC, APC itu di istilah detailing itu multi purpose cleaner alias pembersih serbaguna. Nah, ini bagian mesin ini memang sangat lengket sekali ya. Jadi saya juga sempat menggunakan teknik atau cara yang banyak beredar di YouTube itu, dengan menggunakan sabun cuci piring ditambah dengan pertalite atau bensin, itu campuran itu sudah dengan segala cara, dan tapi hasilnya ya maksimalnya nanti kita lihat di video setelah kita bersihkan ya, hasil akhirnya. Karena memang ya faktor lama tidak dijamah, lama tidak dibersihkan, akhirnya tanahnya sudah memang menempel atau melekat di bagian-bagian mesin, bagian tertentu. Ini hal dasar ya, atau basic untuk membersihkan area mesin dengan degreaser atau IPC. Ini setelah dibersihkan beberapa bagiannya dengan degreaser tuh, kelihatan bedanya ya, noda-noda kuningnya, tanahnya yang lengket itu ada yang bisa hilang memang. Nah, ini tampilan proses atau step pertama. Kemudian yang kedua, body-bodinya ini. Nah, ada bekas-bekas stiker, lem stiker nih, seperti video sebelumnya tutorialnya ya. Tetap menggunakan tar remover atau pembersih noda aspal. Nah, ini body ini sebagian ini sudah direstorasi. Nah, ini bodinya ini teroksidasi ya, kalian bisa lihat sendiri. Jadi bodinya, permukaan bodinya jadi kasar, terus kusam, pokoknya ndak enak dilihat. Itu beberapa bagian bodi memang sudah saya restorasi ya. Ini prosesnya pertama itu kita kerik atau amplas, pokoknya amplas paling kasar, atau kita kerik. Ini saya kerik menggunakan cutter ya, prosesnya bisa diselingi dengan amplas di bagian-bagian sulit. Tuh, kelihatan bedanya. Kelihatan lapisan bodi yang di bawah bodi yang teroksidasi itu, plastiknya kan masih bagus. Kita lanjutkan terus. Amplas ini dari amplas kasar dulu ya, untuk membantu mempercepat mengelupas bagian yang teroksidasi. Setelah itu lanjut ke amplas yang agak halus. Misalnya kalian pertama gunakan amplas 500, terus lanjut aja di amplas 800. Intinya ini prosesnya itu ya agak sabar. Bisa kalian dengan metode amplas basah ya, seperti ngamplas pada bodi tuh. Ini kelihatan setelah diamplas tuh, sudah kelihatan mengkilap, glossy-nya keluar lagi.
Setelah itu tinggal kita poles pakai kompon. Poles ini saya gunakan teknik polishing by hand atau poles dengan tangan agar bisa lebih detail ya hasilnya itu. Sama juga di bodi tangki sebelah kanan, nah tuh sama kan kondisinya teroksidasi. Kita lakukan proses yang sama, kita kerik. Nah, kemudian kita poles. Nah, ini poles menggunakan mesin poles yang pernah saya bahas di video sebelumnya juga. Intinya setelah kita proses pengamplasan, kita kikis bagian yang teroksidasi itu, kita poles, tapi poles tipis-tipis saja karena bodi plastik ini kan gampang panas. Kan mesin poles ini berputar, panas, nanti malah bodinya jadinya rusak atau melting itu apa? Meleleh. Nah, jadi gosong-gosong gitu. Jadi kita polesnya dengan mesin ini ngambang alias sekali lewat gitu prosesnya untuk menghasilkan bagian yang glossy alias mengkilap lagi ya. Tuh, kalian bisa lihat prosesnya. Kalau belum jelas atau pengen tahu lebih detailnya lagi, kalian bisa tanya di komen. Nanti insya Allah saya jawab dengan sejelas-jelasnya. Untuk bagian-bagian yang detail atau bagian-bagian yang sulit dijangkau mesin poles, tetap dengan teknik polishing by hand ya, dengan tangan untuk meratakan mesin polesnya. Setelah kalian poles atau di sini setelah saya poles bodinya ini, saya lapisi dengan wax ya. Karena wax sekalian membersihkan bekas-bekas obat polesnya, jadi meninggalkan efek glossy. Jadinya. Nah, kita ratakan, kita finishing pakai wax seluruh atau semua bodinya. Itu memang detailing motor itu sebenarnya lebih sulit atau lebih bisa dibilang lebih capek kalau menurut saya, karena memang bagian-bagian motor tuh kita untuk mendapatkan detail yang bagus itu memang harus ekstra. Tuh, ini hasilnya ya, kita keliling. Setelah bodi yang teroksidasi kita kerik, kita amplas, kita poles tuh, kembali lagi glossy alias kinclong gitu. Dan ini hasil akhirnya setelah semua proses detailingnya. Jadi teman saya ini merasa puas dengan hasilnya, termasuk saya juga ya. Detailing itu namanya setelah proses panjang itu pasti akan menghasilkan kepuasan. Hasil tidak mengkhianati usaha, itu yang benar ya, ingat, hasil tidak mengkhianati usaha. Bodinya sudah siap pakai. Jok yang tadinya sobek sudah diganti kulitnya juga yang full hitam. Kelihatan bedanya ya. Jadi inilah sebuah proses full detailing di Kawasaki KLX 2017. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, yang belum subscribe. Sampai jumpa.